Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawan Alfadillah dengan NIM C1C020100. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas materi akuntansi syariah yang diampu oleh Bapak Wirmi Eka Putra SE MSI. Adapun judul yang akan kita bahas yaitu tentang makna Islam, kemudian dasar-dasar ajaran Islam, kemudian hukum Islam, kemudian klasifikasi hukum Islam, kemudian sasaran hukum Islam, dan yang terakhir tujuan syariah. Langsung saja masuk ke materi yang pertama yaitu tentang makna Islam. Dari sisi bahasa, kata Islam berasal dari kata aslama, yuslimu, islaman, yang artinya tunduk atau tunduk dan patuh. Akan tetapi makna Islam itu sendiri secara terminologi tidak bisa dikatakan sekedar tunduk patuh saja. Secara terminologi, makna Islam digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sabda beliau, Islam adalah bahwasanya engkau bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Engkau menegakkan salat, menunaikan zakat, melaksanakan saum Ramadan dan menunaikan ibadah haji ke Baitullah jika engkau berkemampuan melaksanakannya. Hadis riwayat Muslim. Berikut beberapa makna Islam antara lain, yaitu yang pertama tunduk serta patuh atau aslama, yang kedua pasrah berserah diri atau salama, yang ketiga tangga atau derajat atau sulam, yang keempat kedamaian atau silim, yang kelima kesejahteraan, kebahagiaan, dan keselamatan atau salama. Materi selanjutnya yaitu tentang dasar-dasar ajaran Islam. Islam sebagai pedoman hidup dan kehidupan yang dikeluarkan langsung oleh pemegang otoritas tunggal Allah Subhanahu wa taala mencakup tiga aspek yaitu akidah, syariah, dan akhlak yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Akidah, kedudukan akidah dalam ajaran Islam sangat penting. Islam tidak dapat ditegakkan tanpa akidah. Kata akidah berasal dari bahasa Arab yaitu agad yang berarti ikatan. Menurut ahli bahasa, akidah adalah perjanjian yang teguh dan kuat, terpatri dalam hati dan tertanam di dalam lubuk hati yang paling dalam. Jadi akidah bagikan ikatan perjanjian yang kokoh dan tertanam jauh di dalam lubuk hati sanubari manusia. Selanjutnya syariah. Dari segi terminologi, syariah bermakna pokok-pokok aturan hukum yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dipatuhi dan dilalui oleh muslim dalam menjalani segala aktivitas kehidupannya atau ibadah di dunia. Semua aktivitas kehidupan seperti bekerja, memasak, makan, belajar, salat, dan lain sebagainya adalah ibadah sepanjang diniatkan untuk mencari ridha Allah. Ketentuan syariah bersifat komprehensif dan universal. Komprehensif berarti mencakup seluruh aspek kehidupan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya meliputi ibadah mahdoh dan ibadah muamalah. Yang selanjutnya yaitu akhlak. Akhlak sering juga disebut sebagai ihsan atau dari kata Arab yaitu hasan yang berarti baik. Definisi ihsan menurut Nabi Muhammad SAW, ihsan adalah engkau beribadat kepada Tuhanmu seolah-olah engkau melihatnya sendiri. Kalaupun engkau tidak melihatnya, maka ia melihatmu. Hadis riwayat Muslim. Secara etimologis, kata akhlak berasal dari bahasa Arab al-akhlaq, yang merupakan bentuk jamak dari kata khuluq yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Sinonim dari kata akhlak adalah etika, moral, dan karakter. Sedangkan secara terminologi, akhlak berarti keadaan gerak jiwa yang mendorong ke arah melakukan perbuatan dengan
tidak menghajatkan pikiran. Inilah pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Maskawai. Sedangkan Al-Ghazali mendefinisikan akhlak sebagai suatu sifat yang tetap pada jiwa yang daripadanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah, dengan tidak membutuhkan kepada pikiran. Adapun ilmu akhlak oleh Dr. Ahmad Amin didefinisikan suatu ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh sebagian manusia kepada sebagian lainnya, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia dalam perbuatan mereka, dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat. Selanjutnya yaitu tentang hukum Islam. Secara istilah disebut juga hukum syara adalah hukum Allah yang mengatur perbuatan manusia yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk dikerjakan oleh para mukallaf atau ditinggalkannya, atau yang mengandung pilihan antara lain antara dikerjakan dan ditinggalkannya. Hukum syara hanya dapat diambil dari sumber-sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', sahabat Nabi, dan Qiyas. Selanjutnya, klasifikasi hukum Islam. 4 mazhab fikih yang bersumber dari para ahli fikih seperti Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Asy-Syafi'i, dan Al-Imam Ahmad bin Hanbali mengklasifikasikan hukum Islam menjadi 5, yaitu yang pertama wajib, kadang disebut fardu. Keduanya sinonim, yakni sebuah tuntutan yang pasti atau talab jazm untuk mengerjakan perbuatan. Apabila dikerjakan mendapat pahala, sedangkan bila ditinggalkan maka berdosa atau mendapatkan siksa. Wajib terbagi menjadi 2, yakni wajib ain, dan yaitu kewajiban bagi setiap individu, dan yang kedua wajib kifayah atau kifai, yaitu kewajiban yang dibebankan pada sekelompok orang mukallaf. Yang kedua yaitu mandub atau sunnah, ialah perbuatan yang apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala, namun apabila ditinggalkan tidak berdosa. Selanjutnya yaitu haram, ialah perbuatan yang apabila ditinggalkan akan mendapatkan pahala, namun apabila dikerjakan akan mendapatkan dosa. Selanjutnya itu makruh, ialah perbuatan apabila ditinggalkan akan mendapatkan pahala, namun apabila dikerjakan tidak mendapat dosa. Dan yang terakhir yaitu mubah, ialah suatu perbuatan yang bila dikerjakan tidak mendapatkan pahala, dan bila ditinggalkan tidak mendapat dosa. Selanjutnya tentang sasaran hukum Islam. Hukum Islam memiliki 3 sasaran, yaitu penyucian jiwa, penegakan keadilan dalam masyarakat, dan perwujudan kemaslahatan manusia. Penyucian jiwa dimaksudkan agar manusia mampu berperan sebagai sumber kebaikan, bukan sumber keburukan bagi masyarakat dan lingkungannya. Menegakkan keadilan dalam masyarakat. Keadilan di sini meliputi segala bidang kehidupan manusia, termasuk keadilan dari sisi hukum, sisi ekonomi, dan sisi persaksikan. Selanjutnya, mewujudkan kemaslahatan. Mewujudkan kemaslahatan dalam manusia disebut juga maka syariah atau tujuan syariah, yang meliputi pemeliharaan terhadap agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan. Selanjutnya, tujuan syariah. Yang pertama yaitu menjaga agama. Dalam konteks ini, agama tidak pernah melakukan pemaksaan kehendak. Syariah Islam menjaga kebebasan berkeyakinan dan beribadah. Tidak boleh ada tekanan dalam beragama, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 256, yang artinya,
Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya jelas dalam yang benar daripada jalan yang sesat. Menjaga agama dalam maqasid syariah juga bisa dimaknai sebagai upaya untuk menjaga amalan ibadah seperti salat, zikir, dan sebagainya, serta bersikap melawan ketika agama Islam dihina dan dipermalukan. Yang kedua, menjaga hati. Jiwa yang di dalamnya terdapat ruh sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala merupakan kendali yang sesungguhnya dari seluruh pergerakan lahir dan batin manusia. Hal itulah yang menjadi alasan betapa penting dan mendesaknya menjaga jiwa tetap sehat, suci, dan fungsional dengan baik. Yang ketiga, menjaga akal. Akal adalah sesuatu yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Inilah salah satu yang menyebabkan manusia menjadi makhluk dengan penciptaan terbaik dibandingkan yang lainnya. Akal akan membantu manusia untuk menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Penghargaan Islam terhadap peran akal terdapat pada orang yang berilmu, yang mempergunakan akalnya untuk memikirkan ayat-ayat Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ali Imran ayat 190 sampai 191 yang artinya, sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Yang keempat yaitu menjaga harta. Menjaga harta adalah dengan memastikan bahwa harta yang kamu miliki tidak bersumber dari yang haram, serta memastikan bahwa harta tersebut didapatkan dengan jalan yang diridhoi Allah, bukan dengan cara batil sebagaimana difirmankan Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 188 yang artinya, dan janganlah sebagaimana kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, pelan kamu mengetahuinya. Yang kelima, menjaga keturunan. Salah satu poin penting dalam sebuah pernikahan adalah lahirnya generasi penerus yang diharapkan dapat berkontribusi lebih baik. Keturunan menjadi penting. Salah satu yang mencelakai penjagaan keturunan adalah dengan melakukan zina. Dalam Quran Allah berfirman secara tegas mengenai zina, yaitu pada Quran surah An-Nur ayat 2 yang artinya, pezina perempuan dan pezina laki-laki beralah masing-masing dari kedua 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama atau hukum Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.